Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, para pemirsa, para sahabat yang budiman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fasahatul kalam dan fasahatul mutakallim. Ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya, di mana kami sudah membahas tentang fasahatul kalimah. Apa dan bagaimana fasahatul kalam dan fasahatul mutakallim itu? Mari kita ikuti tutorialnya sebagaimana berikut. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan jelaskan tentang fasahatul kalam dan fasahatul mutakallim. Kedua fasaha ini merupakan lanjutan dari fasaha sebelumnya. Ada 3 fasaha yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, yaitu fasahatul kalimah, fasahatul kalam, dan fasahatul mutakallim. Ini kita sudah jelaskan panjang lebar di sesi sebelumnya, di video kita yang sebelumnya. Apa itu fasahatul kalam? Kita akan mulai dari sini. Di dalam bahasa Indonesia perlu diketahui al-kalam itu adalah kalimat. Sementara al-kalimah dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Karena itu kalau disebutkan fasahatul kalimah, maka yang dimaksud adalah fasaha yang ada pada kata. Kalau dimaksudkan fasahatul kalam, maka yang dimaksud adalah fasaha yang ada pada kalimat. Apa fasahatul kalimah itu? Fasahatul kalimah adalah kalimat yang pertama terdiri dari kata yang fasih. Jadi yang pertama, kalimat itu harus terdiri dari kata yang fasih. Apa kata yang fasih itu? Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kata yang fasih atau fasahatul kalimah itu adalah kata yang tidak atau selamat dari tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, dan gharabah. Silakan dilihat kembali video kami yang sebelumnya. Ini yang pertama ya, jadi harus terdiri dari kata yang fasih. Yang kedua, terdiri dari kumpulan kata yang tidak sulit diucapkan. Jadi ketika kata-kata itu berkumpul menjadi kalimat, kata-kata itu tidak tanafur, tidak sulit untuk diucapkan. Jadi sekali lagi, yang kedua ini adalah kumpulan kata-katanya. Ketika kata-kata itu terangkai menjadi kalimat, itu tidak sulit untuk diucapkan atau tidak tanafur. Ini yang kedua. Yang ketiga, susunannya tidak rancu atau tidak menyalahi teori nahwu. Jadi susunannya tidak rancu atau tidak menyalahi teori nahwu, disebut dengan dhofut ta'lif. Ya. Yang keempat, maknanya jelas atau maknanya tidak rancu, disebut dengan takkid. Jadi fasahatul kalimah itu adalah kalimat yang terdiri dari kata yang fasih, di mana kumpulan kata-katanya itu tidak sulit diucapkan, susunan kata-katanya tidak rancu atau menyalahi teori nahwu, dan maknanya jelas atau tidak rancu. Ini yang disebut dengan fasahatul kalimah. Kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan susunan kata yang sulit diucapkan, atau apa yang dimaksud dengan tanafurul kalimat? Sebelumnya di slide ini saya sudah menyatakan bahwa kalimat itu disebut fasih kalau tidak sulit diucapkan. Nah, apa yang dimaksud dengan sulit diucapkan itu? Yang dimaksud dengan sulit diucapkan adalah kalau kata itu berkumpul, maka kemudian menjadi sulit diucapkan. Padahal sebelum kata itu berkumpul menjadi kalimat, itu nggak sulit. Contohnya ini, wa qabru harbin bimakanin qaf. Dilihat ya, ini kalau diucapkan kata per kata, qabru, harbin, qafri, kurba, qabrin,
harbin, kobru. Kalau satu persatu satuan katanya sangat tidak sulit diucapkan. Tapi ketika sudah dikumpulkan menjadi satu kalimat seperti ini, maka menurut orang Arab, sekali lagi, ini sulit diucapkan. Laisa qurba qabri harbin qabru. Tidak ada di dekatnya kuburannya si Harb itu kuburan. Nah, ini sulit ketika qurba, qabri, harb, qabru ini sudah berkumpul menjadi satu kalimat. Walaupun awalnya qurba saja ketika masih satu kata itu tidak sulit diucapkan atau tidak tanafur. Qabri tidak tanafur, harbin tidak tanafur, qabru tidak tanafur. Tapi begitu disatukan menjadi tanafur atau sulit dikatakan. Kalimat yang ada tanafurul kalimatnya ini, yang ada tanafurnya, ini nggak bisa disebut sebagai kalimat yang fasih. Tidak bisa disebut sebagai fashahatul kalam. Ya, gitu. Baik, ini contohnya di dalam bahasa yang lain. Bahasa Jawa misalnya disebutkan uler, mulungker, nengisor pager. Itu kan sulit kalau diucapkan, apalagi berulang-ulang ya. Beda, bedana, beda, beda. Itu bahasa Madura yang juga sulit diucapkan. Walaupun ini tidak pas dijadikan sebagai contohnya balagha karena ini berbahasa Jawa dan berbahasa Madura. Balagha itu kajian tentang bahasa Arab. Hanya ini mempermudah saja dicontohkan. Yang kedua adalah dha'fut ta'lif. Susunannya rancu atau menyalahi teori nahwu. Kita lihat contohnya. Jaza banuhu abal ghilani angkiba wa husni fi'lin kama yujza sinima. Nah, dilihat ya. Coba Anda lihat kata-kata banuhu. Membalas banuhu, siapa? Anak-anaknya. Yang saya lingkar ini dhamir, dilihat ya. Banu itu merupakan fa'il dari jaza. Ya, baik, merupakan fa'il dari jaza. Sudah benar. Ya. Lalu kemudian abal ghilan ini merupakan maf'ul bih dari jaza banuhu. Jaza membalas, banuhu siapa? Anak-anaknya. Abal ghilani kepada abal ghilan. Sudah benar susunan itunya. Tapi yang saya lingkari ini, dilihat ya. Ini adalah dhamir yang kembalinya ke kata yang setelahnya. Kembali ke abal ghilan. Gitu ya. Kembalinya ke abal ghilan. Sehingga ini disebut menyalahi teori nahwu. Kenapa? Karena dalam teori nahwu marja' dhamir itu pasti sebelumnya, bukan setelahnya. Jadi begitu. Marja' dhamir yang di sini ini mestinya bukan kepada setelahnya tetapi kepada sebelumnya. Karena itu dianggap menyalahi teori nahwu atau disebut dengan dha'fut ta'lif. Ya. Jadi asalnya kalau misalnya kita benerin akan menjadi begini, jaza abal ghilani banu. Jaza membalas abal ghilani kepada, maf'ulnya maf'ul muqaddam didahulukan kepada abal ghilan. Siapa yang membalas? Fa'ilnya banuhu, siapa? Anak-anaknya abal ghilan. Hunya sekarang kembali kepada abal ghilan yang secara lafaz ya ini jelas marja' dhamirnya hu itu kepada abal ghilan, yang lafaz abal ghilan yang ada sebelumnya dhamir, bukan sesudahnya dhamir. Ini yang seharusnya. Nah, karena ini apakah ini kemudian fasih? Kata-kata ini tidak fasih namanya. Kenapa? Karena menyalahi teori.
Kalau ditanya, kenapa kok nyalai teori nahwu? Itu yang sering disebut dengan daruratus syi'ri. Penyair itu berkuasa boleh melakukan hal-hal yang darurat untuk memenuhi rasa. Jadi rasa itu menang. Begitu. Yang kedua, yang ketiga, ada ketidakjelasan makna atau takkid. Ya. Ada ketidakjelasan makna atau takkid. Takkid itu ada dua ya. Jadi ada takkid lafzi, ada takkid maknawi. Itu. Apa yang disebut dengan takkid lafzi itu? Takkid lafzi adalah ketidakjelasan makna karena susunan kalimat yang kacau. Jadi makna dari kalimat itu menjadi tidak jelas karena susunannya kacau balau. Ya, sehingga nggak jelas. Walaupun benar tapi kacau balau. Itu lafadznya. Susunan kalimatnya aja yang kacau. Kalau takkid maknawi itu ketidakjelasan makna karena penggunaan majas atau penggunaan kinayah yang tidak tepat. Menggunakan majas tapi nggak tepat. Menggunakan kinayah tapi nggak tepat. Nggak tepat maksudnya nggak sesuai dengan apa yang lumrah digunakan. Ya. Contoh yang takkid lafzi misalnya. Coba bisa dilihat. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syamun 'alal hasabil agharri dalail. Kalau kita lihat pertama jafakhat. Ya. Kemudian ada kata-kata bihim setelahnya. Ini jafakhat dengan bihim ya, terpisah oleh ya, terpisah antara fi'il dan ta'alluqnya. Huruf jar ini berhubungan atau berta'alluq, jar majrur berta'alluq mestinya dengan jafakhat, dengan kata-kata jafakhat. Tetapi ya kemudian ini dipisah dengan oleh kata-kata wahum la yajfahuna biha. Itu ya, terpisah oleh jumlah yang mu'taidah, jumlah yang menghalang-halangi. Lalu kata syiamun. Coba kemudian dengan dalailu. Syiamun dengan dalailu itu terpisah antara sifat dan mausufnya. Syiamun adalah sifatnya, dalailu jamak ya, itu adalah syiamun adalah mausufnya, mohon maaf. Dalailu adalah sifatnya. Nah, ini terpisah juga oleh kata-kata 'alal hasabil agharri. Susunan ini tidak salah, cuman kaku, rancu. Kenapa? Karena susunannya kemudian menjadi kocar kacir. Karena itu ini juga dianggap tidak fasih. Kalimat yang begini dianggap tidak fasih. Coba 'alal hasabil agharri ini juga ya. Ini kata yang didahului oleh ta'alluqnya, dalailu ini berta'alluq dengan 'alal hasabil agharri. 'Alal hasabil agharri ini kemudian mendahului dalailu. Padahal kalau kemudian dilihat ini kan bahayanya adalah 'alal hasabil agharri bisa jadi dipahami berta'alluq dengan syiamun oleh pembaca. Padahal 'alal hasabil agharri ini jar majrur berta'alluq, berhubungan pengertiannya dengan dalailu, bukan dengan syiamun. Nah, dalailunya ini justru ada di akhir, 'alal hasabil agharrinya ada di sebelumnya. Ini berarti takkid lafzi, kacau susunannya. Padahal kalau kita lihat asalnya menjadi gampang. Jafakhat bihim syiamun dalailu 'alal hasabil agharri wa hum la yajfahuna biha. Kalau kita lihat yang seperti ini yang fasih ya, yang di bawah ini adalah yang fasihah karena sudah tidak mengalami takkid. Karena itu memahami syair itu memang sulit ya. Memahami syair itu memang sulit, butuh kerja ekstra untuk memahaminya. Baik. Ini yang kedua.
anna yakunu abal bariyati Adam wa abuka wathaqalayani anta Muhammadun. Lihat, kalau kita lihat ya di dalam kata-kata wa abuka dan Muhammadun, ini adalah sebenarnya susunan mubtada khabar yang terpisah dengan kata-kata wathaqalani anta. Kesannya kemudian menjadi kacau karena Muhammadun bisa jadi dipahami sebagai khabarnya anta oleh orang-orang, sebagai khabarnya abu. Ini yang disebut dengan adapun dan begitu. Ayahnya kan gitu ya. Ini ada yang menyatakan as-saqalani ini adalah manusia, ini jin dan manusia ya. Antah adapun kamu Muhammadun ila Muhammad. Kita lihat susunan aslinya bagaimana. Susunan aslinya mestinya adalah begini. Anna yakunu abal bariyati Adam. Sampai di sini ya. Kemudian bagaimana gitu kan ya. Adam itu bisa menjadi abal bariyah, bisa menjadi ayahnya manusia. Wa abuka Muhammadun, padahal adapun ayahmu Muhammadun adalah Muhammad. Wa antas taqolani, sedang kau juga adalah manusia. As-taqolani adalah manusia. Nah karena itu kemudian itu namanya takkid yang lafzi. Selanjutnya ini yang takkid maknawi. Ya, takkid maknawi. Dalam definisinya tadi dijelaskan takkid maknawi itu kekakuan yang ada pada makna karena maknanya enggak sesuai. Menggunakan majas tapi majasnya salah. Contoh, nasyarul maliku al-sinatahu fil madinati. Nasyaroh menyebarkan al-maliku siapa raja al-sinatahu kepada mata-matanya raja, spionasenya raja fil madinati di kota. Ya. Coba al-sina ini adalah jamak dari kata lisan. Al-sinatahu lisanun al-sina. Al-sinatahu ini adalah jamak dari kata lisan. Ya. Digunakan maunya itu maksudnya adalah maunya mata-mata, mau bilang mata-mata. Tapi kok menggunakan al-sinah? Padahal menurut orang Arab, penggunaan yang kaprah itu, yang biasa itu, untuk menyebut mata-mata itu adalah a'yun, bukan al-sinah. Karena itu kemudian ini penggunaan majas yang salah. Gitu ya, penggunaan majas yang salah. Disebut dengan takkid yang maknawi. Kita akan lihat lagi yang kedua contohnya. Ini penggunaan kinayah yang salah. Saat lu bu'dad dari angkum litakrubu wa taskubu aynayad dumu'a litajmuza. Coba lihat. Yang saya tulis hitam kata-kata litajmuza gitu ya. Itu adalah kinayah. Menggunakan kinayah tajmuda, padat atau kering. Jadi ini maunya itu bilangnya ini padat kering. Ini arti aslinya adalah padat atau kering. Jamid litajmuda. Padahal maksud yang berkata begini ini maksudnya syair, orang yang bersyair ini ingin menyatakan kesenangan, senang. Jadi bukan mau menyatakan kesedihan, tapi ingin menyatakan kebahagiaan. Nah, dia salah menggunakannya litajmuda. Seharusnya kinayah litajmuda ini dimaksudkan untuk menyatakan kesedihan, bukan menyatakan kesenangan, sehingga salah dalam penggunaan itu. Jadi ini salah dalam penggunaan kinayah. Jadi penggunaan kinayah yang salah itu disebut dengan takkid maknawi, sama dengan penggunaan majas yang salah. Kalau ada kalimat yang di dalamnya ada takkid baik lafzi maupun maknawi, berarti kalimat itu tidak fasih. Kesimpulannya dengan kata lain, fashatul kalam itu adalah kalimat yang gampang diucapkan, gampang ya, tidak tanafur tadi itu. Tidak tanafur berarti gampang diucapkan, baik susunannya karena tidak mengalami takkid lafzi tadi ya, tidak mengalami takkid yang tadinya takkid lafzi dan dhafut ta'lib misalnya. Jadi susunannya baik ya. Dan jelas maknanya, tidak mengalami takkid maknawi. Nah, ini definisinya fashatul kalam.
Faswatul kalam adalah kalimat yang gampang diucapkan, baik susunannya dan jelas maknanya. Ini kalau dibahasakan lebih gampang lagi. Ini penjelasan yang bisa saya berikan tentang faswatul kalam. Lalu bagaimana dengan faswatul mutakallim? Faswatul mutakallim itu karena kita berbicara tentang mutakallimnya saja, tentang orang yang berbicara, maka yang dimaksud dengan faswatul mutakallim itu adalah kecakapan yang dimiliki seseorang yang mampu mengungkapkan maksud hatinya dengan kalimat yang fasih. Gitu ya. Jadi ada seseorang yang cakap mampu untuk mengucapkan mengungkapkan maksud hatinya itu dengan kalimat yang fasih dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, ini ada yang menyatakan kecakapan kan malakah ya, ada yang menyatakan ini bakat gitu ya. Tapi ada yang menyatakan juga bukan bakat itu. Kecakapan itu bukan sekedar bakat, tapi bisa jadi dilatih. Artinya faswatul mutakallim itu orang yang sanggup berkata-kata, mengungkapkan hatinya itu dengan kalimat yang fasih. Kalimat yang fasih yang tadi itu. Inilah yang disebut dengan faswatul mutakallim. Jadi saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada faswatul kalam dan mutakallim ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi